Ya baik, ibu-ibu sekalian, pertanyaannya, bagaimana cara kita memperbaikinya? Bagaimana cara kita memperbaikinya? Ya, perbaikinya itu seperti apa caranya? Nah, ada beberapa tahap yang memang saya sudah buat ya. Kalau Anda yang membaca dan beberapa survei-survei sederhana saya, kalau ibu-ibu baca, itu termasuk juga ada sempat saya bikin postingan tentang eh, siapakah dari ibu-ibu yang berhasil dengan izin Allah hamil dengan apa-apa yang saya sampaikan di sini. Itu sekitar 2-3 bulan yang lalu itu ada sekitar 5.700 komen. Itu banyak yang dari mereka tuh tidak nyampe 6 bulan atau tidak nyampe setahun gitu ternyata badannya langsung berubah maksudnya membaik. Jadi pertanyaannya kenapa kok bisa langsung membaik? Ini yang luar biasa. Bahwa ternyata kata kuncinya ibu sekalian, kata kuncinya adalah pada itu pada pencernaan. Jadi step pertamanya, jadi kalau kita bicara wanita secara umum Anda ya dan laki-laki ya mungkin secara umum, maka step pertamanya adalah heal ya. Heal itu maksudnya sembuhkan atau bersihkan ususmu atau ya sembuhkanlah ususmu. Heal your gut. Yang pertama, step yang pertama. Ya, heal your gut itu dengan cara apa? Ya, ibu-ibu mungkin Anda sudah mulai berpikir atau Anda sudah mulai familiar dengan istilah namanya leaky gut. Leaky gut tuh gini. Jadi usus kita itu sejatinya dia rapat begini ya. Usus kita itu. Kemudian ketika ada sesuatu pengganggu yang masuk dalam tubuh kita, ya, pengganggu nanti saya jelaskan ke apa, maka usus yang rapat tadi nih, rapat seperti ini ya perlahan-lahan kan membuka. Jadi lenggang kayak begini. Maka yang terjadi adalah ini katakanlah isi dalam perut ya, isi dalam perut. Yang ini darah, saluran darah. Maka nggak ada barrier lagi antara usus tadi sama dari bagian dalam sampai ke bagian darah. Maka yang terjadi apa? Dia keluar semua. Ada banyak toksin ya atau racun-racun yang sebenarnya harusnya di metabolisme di dalam perut, tapi karena ususnya udah leak, udah bocor, maka otomatis dia akan keluar. Dan ini cikal bakal autoimun. Dan nanti coba di browsing aja, ciri-ciri leaky gut atau usus bocor itu banyak sekali di internet. Ya, ciri-ciri usus bocor, leaky gut. Leaky gut tulisannya LEAKY, spasi GUT, leaky gut. Ya, dan itu cikal bakalnya kanker, tumor, dan penyakit degeneratif yang itu zaman sekarang menjadi kayak makanan atau keadaan yang subhanallah ya, menjadi kayak harian kita lihat di mana-mana. Ya. Dan salah satu yang pemicunya itu, salah satu pemicu dari leaky gut tadi adalah makanan-makanan yang berbasiskan tepung. Makanan-makanan berbasiskan tepung. Ya. Maka orang tua kita zaman dulu kan Anda lihat, kalau ibu-ibu, mungkin ibu-ibu masih sempat lihat orang tua kita yang 30-40 tahun yang lalu, ya, mereka pagi-pagi itu ya nggak makan gorengan kayak kita. Ya. Mereka itu kan gorengan itu kan terigu. Jepang itu, saya kasih tahu sedikit ya, bahwa Jepang itu dulunya, orang Jepang nggak pendek-pendek. Orang Jepang pendek-pendek, kemudian orang Jepang itu dulunya ya tidak seperti sekarang tinggi-tinggi gitu kan. Kenapa? Karena mereka makan makanan tradisional mereka dengan kondisi saat itu angka penyakit di Jepang itu rendah. Pasca Perang Dunia dan saat itu Jepang dibom ya. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Jepang dapat program gandum baik dari Amerika. Akhirnya gandum disuplai luar biasa sama Amerika, plus juga dengan menu Amerika, termasuk salah satunya dairy dan roti-rotian. Jadi akhirnya orang Jepang makan, mereka bilang termasuk susu-susuan itu dikasih sama orang Jepang, akhirnya orang Jepang tinggi-tinggi karena kalsiumnya tinggi, kata mereka gitu. Kalsiumnya tinggi. Ya, akhirnya orang Jepang tinggi-tinggi, tapi ternyata seiring dengan itu angka penyakit di Jepang juga meningkat. Ya, karena apa? Karena orang Jepang meninggalkan makanan tradisionalnya mereka yang sebenarnya makanan-makanan tadi jauh lebih cocok untuk mereka daripada makanan-makanan diimpor dari Amerika. Indonesia juga sama, mirip-mirip. Kita satu bulan, Bu, Pak, 1 tahun negeri kita ini berapa banyak impor gula pasir, coba. 1 tahun negeri kita ini berapa banyak impor tepung terigu, coba. Masya Allah, kan? Dan itu dimakan pagi, siang, malam oleh rakyat negeri. Sehingga apa? Lihat puskesmas sekarang, penuh dengan orang usia 20-30 tahun sudah kolesterol, kencing manis, segala macam. Coba lihat di sana. Dan lihat anak perempuan sekarang, ketika menstruasinya datang, sakitnya luar biasa. Itu salah satu pemicunya, salah satu yang pemicu sih ya, bahwa saya katakan, tepung-tepung tadi gitu loh.
Berarti kita nggak boleh makan tepung. Ada jenis tepung-tepung yang bisa Anda makan. Jadi kalau Anda mau makan mie, ya makanlah mie, tapi jangan dari tepung terigu. Makanlah mie dari tepung non-gluten. Bisa bikin mie dari wortel, bisa bikin mie dari brokoli, bisa bikin mie dari macam-macam lah. Anda lebih paham tentang itu. Ya, yang terjadi apa? Nanti lama-lama tubuhnya akan healing sendiri. Jadi kalau saya perhatikan orang-orang yang mulai mengikuti katakanlah pola-pola JSR saya ini itu less than 3 months lah ya. Kurang dari 3 bulan atau paling lama tuh 6 bulan itu tubuhnya tuh kayak restore, reset ulang. Kenapa? Karena memang 70-80% kekebalan tubuh kita atau sistem imun kita itu letaknya di pencernaan. Nah, sekarang pencernaannya sudah konslet, sudah bermasalah. Maka kalau pencernaan sudah bermasalah, perlu Anda pahami, ada hubungan antara pencernaan sama otak. Kita sebut dengan GBA, gut brain axis. Jadi ada hubungan antara, jadi otak kita itu berpikir, sikap segala macam itu salah satu kaitannya juga berasal dari apa yang dimakan atau dikonsumsi atau diserap oleh perut kita. Jadi kalau lagi bete-betean, lagi nggak baik moodnya, coba cek apa yang dimakan. Ya, bisa jadi mineralnya kurang, vitamin kurang, ya banyak-banyak yang kurang lah yang menyebabkan akhirnya nggak nyambung antara otak sama pencernaan. Itu namanya gut brain axis. Ya. Jadi step pertama, heal your gut. Jadi heal your gut ini mungkin kalau Anda pernah ketemu dengan ibu-ibu yang subhanallah yang Allah kasih nikmat kepada mereka dengan maaf misalkan dikasih anak-anak autis. Ya, salah satu yang memang tidak disarankan bagi anak-anak autis itu apa? Makanan-makanan gluten. Maka di luar negeri biasanya ada satu di department store itu ada apa tuh namanya? Ada ada apa namanya? Kayak macam gang-gang atau mungkin tempat bagian makanan itu yang non gluten gitu kan. Sekarang di Indonesia sudah mulai banyak kalau seperti itu. Ya. Ya, non gluten dan non dairy. Berarti susu-susuan juga sebaiknya dihindari kalau saya saran. Kenapa? Kalau Anda mau minum susu ya, lebih baik Anda minum susu yang fresh. Susu sapi. Itu yang pertama. Atau kalau nggak cari berbagai macam jenis susu-susu yang lain yang lebih baik dan lebih gampang dicerna seperti susu kambing atau mungkin ya kayak susu apa tuh namanya? Susu santan yang pernah saya share kemarin tuh, ya susu santan. Susu santan itu subhanallah ya. Beberapa guru-guru saya menyampaikan juga dari pengalaman-pengalaman pasien-pasien yang minum santan. Santan itu ketika di blender sama kurma, dikasih madu, dikasih garam sedikit, itu jantungnya lama-lama akan bagus. Nah, masalah kita sekarang kan nggak minum santan. Santannya sudah diolah jadi makanan, dikasih daging namanya rendang. Kan gitu. Jadi boleh nggak makan itu? Ya, boleh aja. Saya pernah ke Padang. Saya bilang sama orang-orang Padang itu. Saya bilang teman-teman di Padang. Saya bilang seandainya teman-teman di Padang ini bisa memanfaatkan kelapa ini, masya Allah, nggak mungkin boleh saya katakan Padang bisa jadi akan berkurang tuh angka stroke ya. Karena kan di Padang kan ada rumah sakit stroke loh di Bukit Tinggi itu. Ada rumah sakit stroke di sana. Jadi subhanallah ibu-ibu sekalian. Padahal kalau santannya nggak dipanaskan, itu obat sebenarnya, bukan obat, itu penguat jantung. Ya, santan itu nggak dipanaskan, itu penguat buat jantungnya, apalagi ditambahkan dengan kurma. Bahkan yang luar biasa lagi, saya kasih resep satu kepada Anda, kalau mau dibuat ya. Nanti beras. Beras itu ibu-ibu sekalian, Anda blender, beras organik ya. Beras organik, beras putih boleh, beras merah boleh. Ini salah satu makanannya orang di Medan sebenarnya. Jadi beras itu dihancurkan ya, nggak perlu dimasak ya, beras aja nanti agak lunak, di blender, nanti dibuat bola-bola gitu kan, dibuat bola-bola, kemudian atau mungkin panjang-panjang, lalu nanti beras tadi dicampurkan dengan dicemplungin dengan madu ya, atau mungkin ditambahkan dengan kurma waktu ramuannya tadi, itu beras ya, yang dimakan kayak begitu ibu sekalian, itu subhanallah dalam 3 bulan insya Allah jantung akan membaik, jantungnya. Jadi ada lemaknya, ada karbonnya, ada seratnya juga. Dan itu mengenyangkan, itu bisa dimakan pagi-pagi insya Allah. Ya, seperti itu. Jadi step pertama heal your gut. Heal your gut ini berarti Anda sudah harus menyingkirkan juga di situ ya, yang bersifat gluten dan makanan-makanan atau apa tuh namanya produk-produk yang berpotensi untuk mengganggu keseimbangan di badan Anda. Ya, keseimbangan di badan Anda. Itu sudah mulai di stop situ tuh. Di step yang pertama. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh di awal adalah pencernaan. Di awal yang akan bermasalah pencernaan. Kemudian ibu sekalian, toksin ya, toksin itu sudah mulai harus Anda list.
Ya, sudah mulai harus Anda list. Jadi jangan berpikir, ya lagi-lagi saya katakan yang bagi pakai yang sering-sering pakai make up, saran saya cobalah cari green kosmetik gitu kan. Green kosmetik yang ketika nempel di badan itu tidak menimbulkan masalah, karena kalau dia nempel di kulit ya, nempel di kulit otomatis dia akan diserap. Perlu Anda pahami baik-baik ya. Kalau Anda membiasakan atau seseorang ibu lah membiasakan anaknya untuk sedikit-sedikit cuci tangan atau membersihkan tangan atau badannya dengan produk-produk yang produk-produk yang mengandung bahan-bahan kimia sintetik, maka yang terjadi apa? Yang terjadi keseimbangan mikroba yang ada di kulit ini akan bermasalah.